Kembali bertemu dengan saya Genu, dan selamat datang di Jam Film. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah dan kisah perjuangan dari Laksamana Yi Sun-shin. Buat kalian yang pemain Mobile Legends, pasti kalian sudah tidak asing dengan tokoh satu ini. Dan benar, hero itu benar-benar ada di zaman dahulu. Setidaknya itu kata sejarah ya. Yi Sun-shin memimpin 12 kapal perang untuk melawan gempuran dari 330 kapal perang Jepang pada tahun 1597 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Laut Myeongyang. Dalam sejarah Korea, Admiral Yi Sun-shin ini merupakan salah satu pahlawan paling dihormati. Dan konon, jika saja pada Pertempuran Laut Myeongyang itu Yi Sun-shin dan pasukannya kalah dalam peperangan, bisa jadi guys, negara Korea tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Dan untuk informasi tambahan, kisah Yi Sun-shin ini berada dalam masa dinasti Chosun, salah satu dinasti Korea yang berdiri di tahun 1392 setelah runtuhnya dinasti Goguryeo. Dan untuk melengkap saja, untuk kalian yang ingin tahu tentang perang besar yang mengerikan yang pernah terjadi di dinasti Goguryeo, saya sudah pernah mengulasnya, dan silakan kalau yang mau nonton, linknya saya akan sediakan di deskripsi, oke? Dan lanjut ke kisah Yi Sun-shin. Kisah ini juga menjadi awal dari trilogi cerita dari sang Laksamana besar ini. Di sini saya akan berusaha memberikan gambaran penuh tentang keganasan perang yang dialami beliau. Maka tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Kisah ini dimulai dengan sebuah historical bahwa Yi Sun-shin setelah perang pertama antara Jepang dan Korea, dia sebagai Laksamana dituduh oleh sang rajanya sendiri sebagai mata-mata Jepang. Sehingga dia pun dibawa ke ibu kota untuk menerima penyiksaan dan juga hukuman. Namun pada tahun 1597, tahun di mana pecahnya perang Jepang dan Korea yang kedua, Jepang berhasil menguasai 2 titik krusial di Korea. Sehingga sang raja Chosun mengampuni Laksamana Yi dan membebaskannya dari hukuman. Tapi kali ini Yi secara resmi tidak memiliki gelar apapun. Namun karena jiwa patriotismenya Yi ini memang sudah menjadi jati dirinya, Yi secara mandiri mengumpulkan prajuritnya sendiri. Dengan dia bisa mengumpulkan 12 armada kapal perang yang selamat dari pertempuran Chilcheon. Dan dia memiliki camp di dekat Laut Selatan, sebuah camp yang berjarak sangat dekat dengan pangkalan Jepang yang memiliki kapasitas pasukan sebesar 300 lebih kapal perang. Dan semua itu Yi Sun-shin lakukan hanya karena dia tidak ingin bangsanya kalah dan terjajah oleh Jepang. Di malam itu, Laksamana Yi Sun-shin memimpin sebuah rapat untuk membahas strategi pertempuran selanjutnya. Di sana, Jenderal Baisol, salah satu jenderal yang selamat dari pertempuran Chilcheon, mengingatkan Laksamana Yi bahwa sang raja Chosun sudah memerintahkan pembubaran armada Yi untuk bergabung dengan pasukan pusat angkatan laut resmi kerajaan yang bermarkas di ibu kota. Namun, ketika Bai tidak mendapatkan jawaban apapun dari Laksamana Yi, nada bicara Bai lebih kusru dan terang-terangan muak dengan keputusan yang nampak disengaja oleh Yi untuk mengabaikan perintah sang raja. Ketegangan mulai terbentuk di antara para prajurit saat Bai mulai meremehkan kemampuan dalam kepemimpinan Yi sebagai Laksamana. Sehingga Yi pun mengakhiri pertemuan itu tanpa memberikan kesimpulan apapun. Keesokan harinya, sementara itu di pangkalan Jepang, Daimyo Todo Takatora dan juga Jenderal Wakizaka Yasuharu mendiskusikan tentang perwira baru yang telah disiapkan oleh Perdana Menteri mereka, di mana sosok perwira itu dikirim ke medan perang untuk membantu mereka dalam medan pertempuran. Bahkan, sang Perdana Menteri berani mengklaim dan mengatakan hanya perwira yang dia kirim itulah yang bisa mengalahkan Yi Sun-shin.
Sementara itu, di tempat lain, kita diperlihatkan para pasukan Jepang sedang mengeksekusi para tawanan-tawanan Korea yang mereka tangkap. Hingga tiba-tiba, ada sebuah tembakan misterius mendahului serampangan dari pedang samurainya si Algojo. Dan di sanalah tiba-tiba muncul panji bendera dari pasukan yang dikirim oleh sang Perdana Menteri Jepang yang katanya khusus untuk mengalahkan Yi Sun-shin itu. Are you the one who was sent to us by the Chancellor? Memang sehebat apa sih Yi Sun-shin ini? Karena yang akan kita lihat ini, Yi Sun-shin hanyalah Laksamana yang sudah tua. Dan bahkan dia sudah sakit-sakitan, sering batuk-batuk berdahak hingga mengeluarkan darah ketika ia sedang membaca surat gulungan dari kerajaan yang menginginkan unitnya untuk dibubarkan. They're moving supplies onto the ships. Lalu beberapa hari kemudian, dia kembali mendapatkan informasi dari si kurir pesan yang bernama Im Jong-yun tentang kemajuan cepat Jepang dalam melakukan invasi mereka ke beberapa wilayah Korea. Selain cepat, Jepang juga sangat kejam, di mana mereka akan membunuh dan memotong hidung orang-orang yang mereka tangkap. Bahkan, yang lebih buruknya lagi adalah mereka sering menggunakan para anak-anak kecil untuk target latihan mereka. Memang ya, Jepang kalau masalah kayak gitu-gitu, tidak ada obat mereka, cuk. Sumpah, ngori. Dengan begitu, Yi harus mulai memutuskan suatu langkah. Sehingga, dia kembali meminta Im Jung untuk mengirim pesan balasan dan kembali menyusup ke kamp Jepang untuk menyerahkan surat balasan tersebut kepada seseorang yang bernama Junsa. Junsa itu adalah mata-mata rahasia Yi yang bergabung di Angkatan Laut Jepang. Hal itu sangat krusial. Jepang akan membawa armada besarnya. Yi harus segera mencari cara untuk bisa memotong jalan para pasukan Jepang sebelum para penjajah itu mencapai ibu kota Chosun. Dan di hari itu juga, Yi juga sangat bersemangat karena kapal kura-kura yang selama ini dia rancang akhirnya hampir selesai dikerjakan. Sementara itu, kita dibawa ke markas pasukan resmi Chosun, di mana tempat Jenderal Kwon Yul berada. Di sana, prajurit utusan Yi menemuinya guna untuk meminta bantuan. Namun sang jenderal sudah terlanjur geram karena Yi Sun-shin sekali lagi mengabaikan perintah raja. Jenderal menganggap Laksamana Yi itu begitu sangat bodoh. Dengan 12 kapalnya, dia bisa apa? Meskipun si utusan itu berusaha keras untuk membujuk jenderal, namun pada akhirnya si utusan itu malah dikirim ke penjara oleh sang jenderal itu sendiri. Sebenarnya, inti konflik Yi Sun-shin dengan raja adalah tentang perbedaan strategi. Raja sudah punya strategi, sedangkan Yi memiliki strateginya sendiri yang menurutnya lebih efektif berdasarkan jam terbang dan pengalamannya memimpin sebuah peperangan. Dia hanya ingin raja bersedia untuk memberikan support tambahan pasukan guna menambah kekuatan strateginya. Tapi pada kenyataannya, raja tidak pernah mensupportnya dan malah menuntut Yi untuk membubarkan unitnya. Dan pada saat yang sama di pangkalan Jepang, pertemuan diadakan untuk membahas strategi pertempuran mereka. Pertemuan itu segera terganggu ketika Kuroshima masuk untuk memaparkan rencananya. Ya, perwira yang dikirim oleh sang Perdana Menteri itu bernama Kuroshima Michiyuki. Di mana dengan tiba-tiba pula dia mengajukan formasi untuk memasok kembali pasukan penuh dan mencapai ibu kota melalui jalur laut di mana Yi Sun-shin berada. Wakizaka tertegun dengan kelancangan Kuroshima yang mengambil alih pertemuan itu. Dia menghunus pedangnya, tetapi dipisah oleh yang lain. Sehingga Kuroshima di sana meyakinkan Daimyo Todo bahwa dia akan membunuh Laksamana Yi dengan tangannya sendiri. There's a need for this much tension. Sementara itu, di tempat Yi, putranya menyarankan agar dia menggunakan kesehatannya yang menurun itu sebagai alasan untuk pensiun, membuarkan armadanya dan menyerahkan perang ini kepada Jenderal Kwon Yul. Yi dengan tenang menolak hal itu dan menjelaskan sebuah filosofi hidupnya yang ternyata sangat-sangat mengagumkan. Semua yang dilakukan ini adalah sebuah bukti loyalitas. Dia mengatakan bahwa seorang prajurit harus mengikuti rajanya dan raja harus mengikuti rakyatnya. Tidak ada negara tanpa rakyat dan tanpa rakyat tidak akan pernah ada raja. Mengerti? Dari sini jelas ya, apa alasan sebenarnya Yi Sun-shin untuk mau terus bertempur.
Suma itu bukan tentang raja, tapi Suma ini tentang rakyat dari negaranya. Namun putranya yang memang sudah memiliki rasa kebencian terhadap raja karena sang raja pernah hampir membunuh ayahnya selama di penjara. Putranya itu mengatakan kepadanya bahwa ini adalah pertempuran yang sia-sia. Kenapa ayahnya harus sepeduli itu dengan rakyat, dikala raja mereka sendiri saja tidak memperdulikan hal itu. Di keesokan harinya, sebuah perahu kecil tiba-tiba menepi di pangkalan Yi, dan perahu itu mengantarkan tubuh dari Kapten Bai Hong Suk yang sudah dimutilasi. Jelas itu adalah bentuk teror dari pasukan Jepang, di mana di perahu itu tertulis, kalian akan bernasib sama seperti ini. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika sebuah alas karung di perahu itu dibuka, lah itu dia. Di dalam sana penuh dengan kepala-kepala yang dipenggal. Dolar kuning bos, dolar kuning. Tolong, tolong. Makanya subscribe guys, subscribe. Tolonglah channel kecil ini. Dan hal itu cukup untuk membuat para prajurit menjadi lebih takut dengan Jepang. Dan di waktu yang sama, Wakazika melabrak Kuroshima yang terungkap bahwa Kuroshima lah yang mengirim penggalan kepala dan mutilasi dari Kapten Bai Hong itu ke pasukannya Yi. Kuroshima dengan tenang menjawab Wakizaka bahwa hal itu akan membuat pertarungan menjadi lebih seru. Jelas, Wakizaka mulai memperingatkannya untuk tidak sekali lagi meremehkan Yi karena Yi benar-benar hebat di pertempuran. Sehingga dengan begitu, Kuroshima langsung mengejek Wakizaka bahwa dia sebenarnya takut dengan Yi karena sudah pernah dikalahkan di perang yang pertama. Sehingga dengan harga dirinya yang sudah dipecundangi, Wakizaka menghunus senjatanya dan memulai perkelahian. Dan di sanalah Kuroshima memperlihatkan taringnya. Tenggorokan Wakizaka bisa robek di detik itu juga. Namun Kuroshima memilih untuk mengingatkan Wakizaka bahwa jangan pernah macam-macam lagi kalau masih mau kepalanya nyambung dengan tubuhnya. Setelah keributan itu, dia lalu minum arak dengan tangan kanannya, yaitu Haru. Di sini terungkap, kebencian Kuroshima terhadap Yi Sun-shin bukan karena sebab Yi telah membunuh saudara laki-lakinya selama penaklukan kerajaan Chosun di perang yang pertama. Dan membunuh Yi bersama dengan penaklukan Chosun untuk yang kedua kalinya diperlukan untuk dia bisa membalaskan dendam saudaranya. Dan pada hari berikutnya, di wilayah Yi, seorang prajurit tertangkap melarikan diri dari posisinya. Di depan semua prajurit lain, dia memberitahu bahwa dia telah kehilangan harapan ketika rekan-rekannya tewas di Chilchuliang. Dia menyatakan tentang kesia-siaan pertempuran yang akan datang. Dan secara retoris, apakah dia juga harus ikut mati sia-sia? Dan tanpa disangka pula, dengan satu gerakan cepat, Yi memenggal kepala prajurit itu. Tirai ketakutan jatuh ke atas para prajurit ketika sang Laksamana mengingatkan mereka untuk yang kesekian kalinya bahwa mereka harus tetap teguh dan disiplin di dalam dunia militer, dan mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka sedang berjuang dan kematian adalah satu hal yang paling pasti. Setelah pertunjukan yang mengerikan itu, Laksamana ditemani oleh Jenderal Bai dan juga seorang tetua. Mereka keluar untuk melihat arus berbahaya selat di hadapan mereka. Jepang akan menggunakan selat tersebut untuk menyerang Laut Selatan. Sang tetua itu menunjukkan bahwa hal pasti yang paling berbahaya dari arus itu adalah tentang munculnya pusaran air besar yang terbentuk dari waktu ke waktu. Suara arus itu seperti longlongan yang mengerikan, yang dihasilkan ombak setiap kali pusaran itu muncul. Dan dia dengan ekspresi ketakutan, tetua itu menjelaskan lebih lanjut bahwa suara arus tidak dapat didengar saat air pasang, yang membuat munculnya pusaran air itu tidak bisa diprediksi, dan itu lebih sangat berbahaya. Kemudian saat Yi sudah kembali, dia berbagi dengan putranya. Dia menafsirkan suara ombak yang seperti longlongan itu adalah suara para prajurit yang gugur di Chilchon. Putranya yang khawatir itu bertanya kepadanya, apakah kapal kura-kura adalah satu-satunya strategi yang dimiliki oleh sang ayah? Yi di sana mengklarifikasi bahwa masalah sebenarnya bukan pada strategi kapal kura-kura, melainkan
justru terletak pada keputusasaan para prajuritnya untuk menghadapi pertarungan yang akan datang. Dia menjelaskan bahwa pemenggalan kepala yang dia lakukan tadi itu semua diperlukan untuk menanamkan rasa takut pada semua prajuritnya, yang dia harap dengan rasa takut itulah akhirnya dapat berubah menjadi keberanian yang mutlak. Lalu di tengah malamnya, Yi terbangun karena mimpi buruk dan berhalusinasi tentang datangnya 3 sosok hantu dari teman-teman seperjuangannya. Dia benar-benar terperangkap dalam rasa bersalah dan kesedihan. Yi ingin mereka selalu berada di sampingnya, namun mereka malah berjalan pergi meninggalkan Yi. Dan saat Yi mencoba untuk mengejar mereka, putranya datang tepat pada waktunya untuk memperingatkan ayahnya tentang sosok asasin yang menyerang Yi dari belakang. Laksamana besar sekelas Yi Sun-shin bukanlah tandingan para asasin itu. Namun setelahnya, ada hal yang lebih besar lagi yang membuat sang Laksamana kita itu terperangah. Ya, kapal impiannya, senjata satu-satunya untuk mengalahkan Jepang, hancur dimakan api. Beberapa pasukan pun akhirnya datang dan mengungkap sosok asasin itu adalah para anak buahnya Jenderal Bai. Muak dengan sebuah pengkhianatan itu, para prajurit pun mengejar Jenderal Bai yang sudah ada di atas perahu kecil untuk melarikan diri. Bai di sana berteriak kepada para pasukan Yi untuk tidak menyia-nyiakan hidup mereka pada pertempuran yang jelas-jelas mereka akan kalah. Sehingga salah satu dari mereka pun melepaskan anak panah yang mendarat tepat di jantung Jenderal Bai. Jongor raimu konco. Kembali ke sang Laksamana kita. Tatapannya kosong saat api menghancurkan kapal impiannya, sehingga para pasukannya pun menghentikan sang Laksamana sebelum dia berlari ke dalam api itu. Dia menangis atas rasa sakit di hatinya, melihat satu-satunya strategi terbaiknya hancur di depan matanya. Akhirnya, berita tentang hancurnya kapal kura-kura Yi pun sampai ke Daimyo Todo berkat mata-mata yang dia kirim. Dan pada hari itu pula, di hutan, si kurir pesan utusan Yi pun kesulitan untuk menemukan Junsa. Dan apesnya, dia terpojok karena menyelamatkan seorang tawanan yang dikejar oleh tentara Jepang untuk dieksekusi. Sehingga membuatnya langsung melarikan diri dan menyamar di antara sekelompok tahanan. Dan pada saat yang sama pula, seorang prajurit Jepang yang menunggang kuda melewatinya, dan sosok itu adalah Junsa. Sedangkan kembali ke dalam hutan, si tawanan itu tertangkap oleh para prajurit. Dengan panik, dia memohon agar nyawanya diselamatkan. Tetapi sebelum para prajurit dapat menyerangnya, dia diselamatkan oleh seorang pria remaja bernama Sobung. Dan ketika mereka berdua akan ditebas oleh prajurit Jepang, Junsa menyelamatkan mereka di waktu yang tepat. Lalu di sore harinya, di atas tebing selat, dia menerima pesan dari Junsa, di mana akhirnya dia mendapatkan informasi tentang Kuroshima dan rencana pertempurannya, sekaligus informasi tentang rute yang akan musuhnya itu ambil. Jepang akan berencana menyerang besok pagi, di mana mereka akan membawa 330 kapal perang. Kuroshima akan memimpin batalion pertama, sedangkan Wakizaka akan memimpin batalion kedua. Dan surat itu juga menggambarkan bahwa Junsa akan segera kembali untuk bergabung dan bertempur bersamanya. Sehingga dengan begitu, tanpa kapal kura-kuranya lagi, dia segera akan memerintahkan semua pasukannya untuk meninggalkan camp, untuk bersiap melakukan pertempuran, karena Jepang berencana datang dari arah belakang mereka. Di sisi Jepang, mereka mengadakan ritual untuk penyerangan mereka besok.
di mana mereka semua sudah 100% yakin mereka akan menang. Sedangkan di pihak pasukan Yi Sun-shin, para kapten unit gelisah akan strategi yang Laksamana mereka berikan. Dengan mereka yang akan menghadapi 330 kapal dari musuh dan tanpa kapal kura-kura pula, formasi berbaris yang diterapkan Laksamana seakan omong kosong di mata mereka. Dan ketika kita melihat Yi yang sedang menulis surat kepada sang raja perihal berbahayanya gerakan musuh dan tentang keterbatasannya yang hanya memiliki 12 kapal perang saja, para kapten tadi datang menghadapnya. Mereka berlutut untuk memberi hormat saat mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya pertempuran yang akan mereka hadapi itu benar-benar akan sia-sia. Meskipun strategi mereka akan memancing musuh ke Pulau Blood Isle, tanpa kapal kura-kura, mereka akan tetap tidak akan bisa menang. Bahkan, para kapten siap untuk dipenggal oleh Yi jikalau Yi tidak terima dengan ungkapan mereka. Namun nyatanya, Yi malah mengakui kata-kata para anak buahnya itu dan memberitahu mereka untuk segera mengumpulkan semua unitnya. Yes, sir! Dan setelah dikumpulkan, dia memerintahkan beberapa orangnya untuk membakar camp terakhir yang mereka miliki. Sir! What are you doing? Stand back! Dan saat prajurit panik, Sang Laksamana menarik perhatian mereka dan mengingatkan kepada mereka semua bahwa sudah tidak ada jalan untuk kembali pulang. Kematian adalah hal yang tidak terelakkan. Dia memerintahkan semua pasukannya, mau tidak mau, mereka kini harus benar-benar berdiri teguh dan bersedia untuk berjuang hingga nafas terakhir mereka. Proper strategy. 1,000 men. At their size. How will you utilize it for a victory? Dan setelah itu, dia diperkenalkan dengan si Sobung, si anak remaja yang kemarin hari itu. Yang ternyata, Sobung adalah putra dari Jenderal Bae. Anak itu bertanya, apakah dia bisa menjadi bagian dari armadanya. Dan Laksamana pun menerima permintaannya, menugaskannya untuk menjadi salah satu pendayung kapal. Dan di keesokan harinya, di pelabuhan Haenam, 12 kapal tempur Yi Sun-shin siap untuk berangkat menyambut pertempuran besar. Bahkan, para biksu pun turut bergabung dalam armadanya. Dan yang lebih penting, Junsa akhirnya menghadap di depannya setelah melakukan misi yang panjang untuk menjadi mata-mata. Kini, dia akan bertempur bersama dengan Sang Laksamana Yi Sun-shin. Sang Laksamana juga melihat para warga sipil yang mengungsi dikawal oleh putranya yang tengah cedera itu akibat serangan assassin yang dikirim oleh Bae. Dan setelah dirasa semuanya siap, Sang Laksamana kita pun berlayar. Listen up! We're today! Deploy! Di Selat Myeongyang jam 8 pagi, Laksamana Yi langsung membentuk formasi sejajar. Para pendayung begitu tanggap, begitu juga dengan para pasukan yang dengan serentak pula mereka semua mengisi amunisi meriam mereka. Genderang perang kini benar-benar akan segera dimulai.
Lalu, dari kejauhan sana, ratusan armada Jepang telah muncul, bagaikan tertimpa malapetaka. Seketika itu juga, gemuruh semangat pasukan Yi pun hilang di telan lautan. Jumlah pasukan Jepang benar-benar berhasil menekuk moral mereka bagaikan pecundang. Jumlah pasukan Jepang benar-benar berhasil menekuk moral mereka bagaikan pecundang. Bagaimana tidak, kita diperlihatkan 11 dari kapal tempur Yi Sun-shin pergi meninggalkannya, membuktikan betapa suramnya moral mereka. Dan yang mengejutkan lagi adalah Yi malah membiarkan para pasukannya itu kabur, dan dia justru memerintahkan satu kapal utamanya itu untuk segera menurunkan jangkar dan siap untuk bertempur jarak dekat. Wow, satu kata untuk ini semua bro. Apa? Ya benar, ngeri. Kuroshima di sana tidak peduli dengan posisi Yi Sun-shin yang ditinggalkan semua unitnya. Dia akan tetap ingin melumat Yi Sun-shin, sehingga dia pun mulai mengirim batalion pertamanya. Ketika Yi melihat batalion pertama kapal musuh bergerak menghampirinya, di sanalah dia memerintahkan pasukannya untuk memutar perahu dan menyiapkan meriam dan juga pemanah. Directly at their vanguard ships. Yes, sir. Move stations. Aim. Dan saat musuh selesai menembakinya, dia menganalisa arah arus laut di sekitarnya, menunggu waktu yang tepat, di mana arus yang dia analisa itu ternyata membuat kapal batalion musuh mengapung saling berdekatan satu sama lain. Dan di sanalah dia memberi komando untuk meluncurkan serangan balasan. Sungguh luar biasa. Di sini membuktikan bahwa tidak ada yang lebih bisa menguasai medan tempur selain Yi Sun-shin itu sendiri. Batalion pertama Kuroshima benar-benar hancur. Sedangkan di sisi Wakizaka, dia enggan untuk menggerakkan batalionnya untuk membantu pasukan Kuroshima. Kuroshima dengan tatapan dinginnya, dia mengirim batalion keduanya. For the time being. Dan langkah selanjutnya, Yi memerintahkan untuk memotong jangkarnya dan mulai mengikuti arus untuk menuju ke Pulau Blood. The port oars need to row harder. Admiral, we have to. Ketika pasukan musuh hampir mencapai kapalnya, di sana Yi mengomando pasukannya untuk mengubah senjata menjadi meriam kecil dan bertempur jarak dekat. Sebagian batalion kedua itu berhasil menggapai kapal Yi. Namun, strategi Yi dengan mudah mengcounter serangan jarak dekat pertama itu. Dan serangan jarak dekat kedua pun sudah tiba, sehingga adu bacok pun tidak terhindarkan.
pasukan Yi perlahan-lahan mulai dikuasai. Lebih banyak kapal musuh telah mencapai kapalnya dan mau tidak mau dia terperangkap di tengah pembantaian. It looks like Kurishima is about to win the... Satu prajurit Yi ada yang menggila karena menerima kekalahan. Dia menjadi histeris dan membakar satu tong mesiu yang menyebabkan ledakan besar di kapal. Dia kehilangan arah karena pukulan itu. Yi, di tengah keterpurukannya, dia memerintahkan untuk membawa sisa meriam ke geladak kapal untuk membidik langsung ke arah ruang dayung kapal musuh secara berkelompok. Meskipun itu akan sangat membahayakan bagi kapalnya sendiri, mereka tetap patuh. Dan ketika meriam telah berhasil diisi, di sanalah Yi memerintahkan untuk melepaskan sebuah tembakan dan menyuruh sisa prajuritnya itu untuk bertiarap. Semuanya termenung, mengira bahwa kapal Yi Sun-shin ikut meledak bersama dengan serangannya. Dan nyatanya, Yi masih di tempat yang sama, menatap tajam para musuhnya. Semua unitnya yang mundur itu, yang dipimpin oleh kapten-kapten pecundang itu bersorak bahagia. Bahkan, para pengungsi yang turut menyaksikan hal itu pun juga bersorak bahagia. Moral kapal utama kembali naik, dan dengan sisa tenaga mereka membalas serangan dari pasukan Jepang. Benar adanya, filosofi perang Yi benar-benar terbukti. Dia berhasil memanfaatkan rasa takut dari semua prajuritnya untuk diubah menjadi keberanian yang mutlak. Membuat putranya benar-benar sadar akan ketajian yang dikatakan ayahnya itu. Jangankan para unit yang sebelumnya kabur, bahkan warga sipil pun ingin ikut bertempur bersama Yi Sun-shin. Semua itu bisa dicapai ketika dia sendiri berani membuktikan bahwa dia berani mati untuk negaranya. Bahkan, dia tetap mempercayai mimpinya dikala semua kesempatan terlihat sudah sirna. Tiba-tiba, pusaran air mulai terbentuk di tengah lautan, menyebabkan air mengalami pusaran yang lebih ganas. Di saat itu, Kurishima juga menyadarinya, sehingga dia segera memerintahkan armada utamanya untuk maju mendekati kapal Yi. Melihat hal itu, Yi segera memberi komando untuk menaikkan bendera untuk memberi sinyal kepada kapal unitnya yang kabur tadi untuk segera ikut bergabung. Namun, sebuah peluru tiba-tiba menembus si pengibar bendera. Dan itu adalah ulah dari Haru, si penembak jitu Kurishima. Dengan begitu, Laksamana sendirilah yang langsung turun tangan untuk menyiapkan satu meriam guna mengganggu bidikan si Haru. Hal itu pun berhasil. Lalu, Yi pun keluar ke permukaan guna merawat prajuritnya yang terluka. Melihat hal itu, Haru segera melakukan bidikannya yang kali ini khusus mengincar sang Laksamana. Dan sayang sekali, satu anak panah dari Kapten An melesat dan mendarat dengan indah.
Kapten An adalah salah satu dari kapten yang kembali dari kaburnya. Dia menghadap ke Laksamana Yi. Jelas, harusnya Kapten An dihukum atas pembangkangan yang dia lakukan. Tetapi, karena masih dalam pertempuran, Yi harus memprioritaskan musuh. Dengan begitu, dia langsung memberikan komando untuk segera berlayar ke Pulau Mokjung. Namun pada saat yang sama mereka melihat sebuah kapal aneh yang melaju dengan cepat menuju ke arah mereka. Setelah mereka menembak kapal itu, terungkap bahwa kapal itu adalah kapal peledak Jepang. Di dalam sana penuh dengan para tawanan dan juga bubuk mesiu, di mana kapal tersebut memang sengaja untuk dilesatkan dengan kencang guna menabrak kapal utama Laksamana Yi. Sungguh apes, kapal Laksamana tidak bisa menghentikan perahu ledak itu karena amunisi meriam mereka sudah habis. Dengan begitu, Im Jun, yaitu si pengirim pesan, ingat kan? Dia mencoba untuk mengarahkan kemudi kapal untuk menjauh dari jalurnya. Dia melihat istrinya dari kejauhan sana, dan sebelum dia bisa bereaksi, seorang tentara Jepang menusuknya dari belakang. Dan hal tersebut dibalas dengan lesatan beberapa anak panah dari sang Laksamana. Im Jun dalam sekaratnya berteriak pada istrinya untuk memberitahu kapal dari kapten yang lain untuk menembak perahu peledak itu sebelum menabrak perahu Laksamana. Sungguh berat karena itu artinya Im Jun akan turut meledak bersama kapal itu. Tetapi sang istri pun rela berkorban sehingga dia menggunakan gaunnya untuk melambaikan sinyal. Bahkan itu semua dibantu oleh semua warga sipil lainnya. Dengan begitu, salah satu kapten melihat sinyal tersebut dan menyiapkan meriamnya. Now fire! Dan tembakan meriam itu pun berhasil menghentikan kapal peledak tersebut tepat beberapa meter sebelum menabrak kapal utama Laksamana Yi Sun-shin. Saat pusaran air membesar, Kuroshima menambah kecepatan kapalnya untuk menuju kapal utama Yi. Grab your oars! Hurry up and grab those! Dan saat para prajurit Yi bersiap, kapal Kuroshima menabrak mereka, menyebabkan kedua kapal berputar di sekitar pusaran air. Keduanya pun tidak membuang waktu lagi, dan pertempuran antara Laksamana Yi Sun-shin melawan Kuroshima Michiyuki tidak terelakkan. Pertarungan yang amat ganas. Kapal Kuroshima mulai menerima pukulan demi pukulan dari meriam kapal-kapal para kapten yang sebagian dari mereka sudah kembali kepada sang Laksamana. Jarak pasukan Kuroshima lepas kendali. Di sana, armada besar pasukan Jepang hanya melihat pertarungan yang dilakukan oleh Kuroshima, yang mengartikan bahwa mereka tidak akan membantunya. Dengan begitu, Kuroshima pun bergegas untuk melompat ke dalam perahu Laksamana Yi. Dengan aura yang ganas, dia menembus semua pasukan Yi yang ada di depan matanya. Sehingga dengan cepat pula Junsa menikam Kuroshima dan disusul serbuan anak panah yang melesat hebat menghujani tubuhnya. Meskipun terluka parah, Kuroshima tetap menerjang lurus ke arah Yi Sun-shin. Ya, itulah ultimate dari Laksamana kita. Saat kapal terus terombang-ambing di pusaran air, Yi sadar
bahwa kapalnya tidak akan bisa selamat dari pusaran tersebut. Ditambah lagi, hal tersebut dimanfaatkan oleh batalion Wakizaka yang mendekat untuk berniat menenggelamkan Laksamana Yi. Look good. I'm afraid our ship. Ketika semua sisa pasukan Yi bersiap untuk gugur bersama sang Laksamana, muncul banyak tali berkail yang tersangkut di kapal mereka. Ya, itu adalah para warga sipil yang bekerja sama untuk menarik kapal Laksamana mereka untuk menjauh dari pusaran air. Our fleet's coming to join us! Ditambah lagi, dari kejauhan sepenuhnya para kapal kapten dari armada Yi mulai menancap gas mereka untuk kembali membentuk barisan. Sehingga dengan melihat hal itu, Wakizaka menjadi panik, memerintahkan pasukannya untuk lebih cepat lagi sebelum kapal Yi kembali masuk ke dalam formasi tempur mereka. Don't let go of the oars! This is going to end! Dan kabar baiknya, kapal Yi pada akhirnya pun berhasil diselamatkan oleh para warga sipil. Sehingga dengan sekejap moral mereka kembali menyala. Bahkan dengan terang-terangan potongan kepala Kuroshima dipajang di tiang kapal utama mereka. Arus laut berubah, semesta berpihak kepada sang Laksamana. Sehingga dengan begitu adegan ini tidak kalah epiknya, cuk. Bahkan ini yang paling pamungkas. Yi Sun-shin dengan mantap bersamaan juga dengan kembalinya para armadanya, dia memutuskan untuk adu banteng dengan pasukan Wakizaka. Gonna hit us hard! From the dead. The turtle should Dan ajaibnya, di armada Yi, kapal kura-kura tiba-tiba muncul di dalam barisannya. Armada besar Jepang benar-benar kocar-kacir. Dan dengan mutlak pula, sang daimyo Jepang, yaitu Todo Takatora, memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Dan secara resmi pula, Laksamana Yi Sun-shin memenangkan pertempuran itu. Hasil akhir yang sangat menawan. Sebagai penjelasan, hasil dari pertempuran itu, pasukan Yi Sun-shin berhasil menangkap hidup-hidup 49 prajurit Jepang dan 3 perwiranya. Para pendayung di kapal utama pun tidak luput dari kisah ini. Mereka tertawa bahagia atas kemenangan yang mereka peroleh dan berharap cucu generasi mereka bersedia untuk mengenang perjuangan berat mereka. Sedangkan sang Laksamana Yi Sun-shin di akhir cerita, dia mengatakan kepada putranya bahwa kemenangannya itu bukan tentang dia yang menguasai arus lautan, bukan tentang dia yang bisa menyatukan pasukan, dan bukan tentang dia yang memiliki nama besar sebagai seorang pendekar. Tapi kemenangan itu adalah tentang adanya rakyat yang mempercayainya dan tentang adanya rakyat yang mau berjuang bersamanya. Dan film pun tamat. Dan di akhir cerita, ada sebuah cutscene tentang lanjutan benang merah untuk menuju ke kisah Yi Sun-shin selanjutnya. Dan satu kata bro untuk semua ini, ya, ngeri.
Baiklah guys, itu adalah kisah pertama dari trilogi kisah Yi Sun-shin ini. Saya sengaja untuk tidak memberikan statement kepada para kapten yang sebelumnya kabur itu. Silakan untuk kalian berstatement sendiri di kolom komentar ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Yoi. Dan untuk kalian yang suka, bisa silakan di subscribe. Dan untuk kalian yang mau mendukung lebih, bisa silakan langsung berlangganan. Tapi jikalau kalian belum bersedia untuk berlangganan, tidak apa-apa, it's okay. Gak masalah bro. Tidak akan mengurangi terima kasih saya kepada kalian semua. Jadi bisa kalian nantikan kisah selanjutnya. Saya Genu mewakili Jam Film mohon pamit undur diri. Dan sampai ketemu kembali di next time video guys. See you.